Seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya, karena guru adalah seorang yang digugu dan ditiru. Ucapannya dipercaya dan perilakunya dicontoh. Maka sangat tidak berlebihan jika dikatakan seorang guru adalah pahlawan bangsa. Hal ini karena jasanya yang begitu besar dalam mengantarkan anak didiknya untuk menjadi generasi bangsa yang berilmu dan beradab, yang siap memajukan bangsa dan menjadi generasi yang membanggakan di masa depan. Halo semua, berjumpa lagi dengan Pak Niko. Kali ini saya bersama alumni dan juga tentunya adalah bersama guru SKK ya. Kali ini saya bersama ada Agatha yang jauh di sana. Halo Agatha. Halo Pak, halo Ibu Lia. Ya, dan tentunya ini adalah saya perkenalkan sedikit lah. Ini Bu Lilan. Sekarang mengabdi ya di Sekolah Kristen Ketapang sebagai koordinator lokasi SKK 1. Tapi sebetulnya Bulan tuh lama sekali menjadi guru KBTK. Wah, ini luar biasa Bu Lilan. Halo Bu Lilan. Halo Pak Niko. Iya, Bu juga. Terima kasih nih Bu Lilan sudah datang juga bersama dengan Agatha di sini. Meskipun kita ada jarak, tapi juga dari hati tampaknya kita semakin dekat lah ya menjelang HUT SKK ke 70. Ya, itu luar biasa ya. Menjelang HUT SKK ke 70, kita juga akan nanti tentunya akan banyak acara. Nah, sekarang ini saya ingin bertanya nih sama Bu Lilan. Bu Lilan sebagai guru yang sudah lama itu di KBTK ya, terutama itu kenangannya apa saja sih? Senang sekali ya Pak, di KBTK itu anak-anaknya ceria, lucu, polos, dan juga bagaimana ya, kami bisa langsung membentuk mereka karena kan mereka dari rumah ya. Pertama kali masuk sekolah itu kami akan memberikan pasti yang terbaik untuk mereka, mendidik mereka, membentuk mereka, apalagi karakter dan kerohanian mereka itu sih. Iya, sekarang saya akan menyapa Agatha nih. Agatha, bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, sehat Pak. Oke, saya mau tanya nih, masih ada yang ingat nggak nih dari masa-masa Agatha di TK? Misalnya, dulu main apa, harusnya suasananya bagaimana, dan guru-gurunya masih diingat nggak nama-namanya, mungkin bisa disebutkan. Silakan Agatha. TK yang saya ingat itu seragamnya itu warna biru muda, kemeja biru muda, bawahannya itu celana pendek biru tua. Gurunya itu seingat saya ada 4, Ibu Lilan, ada Ibu Lili, dan ada Ibu Suryat waktu itu. Tapi yang mengajar saya ketika itu Ibu Lilan di TK kecil, dulu masih kecil tuh bilangnya TK 0 kecil, bilangnya. Udah gede, udah lebih gede TK 0 besar. Nah, pas TK 0 besar itu sama Ibu Lili. Kegiatannya ngapain ya? Yang saya inget tuh kelasnya sekarang itu kayaknya udah jadi lapangan TK deh. Udah dibongkar. Terus kita suka main, prosotan gitu.
kita harus ngantri teman-teman, jadi ngantri terus kita main perosotan satu-satu, terus atau main yang puter-puteran itu TK. Terus foto kelasnya tuh seingat saya tuh di 2 spot biasanya, di dalam aula atau di luar di teras yang ada tanaman-tanaman itu kurang lebih Paniko. Mohon maaf nih, daya ingatnya agak lupa karena itu masih kecil banget kali ya Pak ya, Bu Lilan. Tadi saya tanya orang tua saya, kamu tuh TK tuh umur 3 tahun gitu loh, jadinya daya ingatnya tuh nggak terlalu banyak lah gitu loh. Mungkin kalau misalkan SD, SMP, SMA, saya makin banyak bisa cerita sih. Makasih ya, data ini luar biasa ya, masih bisa membayangkan dulu KBTK itu seperti apa, maksudnya lokasinya, bahkan spot fotonya, aula, dan halaman yang ada pohon-pohonnya ya. Sampai sekarang juga sebenarnya penampilannya juga masih ada, masih bertahan yang seperti itu. Saya mau kembali lagi ke Bu Lilan dulu, nanti kembali ke Agatha juga. Bu Lilan, selain kenangan, terusnya juga nilai-nilai apa sih yang Ibu tanamkan nih ke anak-anak TK waktu itu? Ya, nilai-nilai yang kami tanamkan itu di TK ya, pertama kebiasaan Pak, karena kan itu harus diajarkan dari sejak kecil dan berulang-ulang. Lalu juga keteladanan ya, bagaimana kita mereka bersosialisasi, terus berbagi. Seperti tadi kan biasanya itu ngantri, yang seperti Agatha bilang ya, kalau mau naik perosotan itu harus ngantri, kita satu-satu ya Pak, karena kan memang perosotannya hanya satu, jadi harus berbagi sama teman-teman. Itu sih yang kami lakukan ya selama mengajar di TK, mendidik mereka agar tahu oh ini harus antri satu-satu, tidak berebutan, itu yang kami ajarkan. Iya, terusnya kan anak-anak TK ini ya selain yang lucu-lucu nih Bu Lilan ya, tapi juga kadang-kadang dalam tanda kutip ada hal-hal yang mereka berlebihan aksinya dan sebagainya. Pernah nggak menangani anak yang seperti apa gitu? Ada sih Pak. Cara menanganinya bagaimana? Ada ya, pertama memang ada yang malu-malu, terus ada yang tidak mau main. Nah itu kita pendekatan Pak, kita kasih tahu bagaimana caranya supaya mereka mau bermain, ada tekniknya tuh Pak. Nah, kita dekatin, terus nanti ada temannya satu, ajak main temannya gitu. Ada yang biasa memang kan di kelas itu kan nggak semua anak pendiam ya, ada yang berani, ada yang tidak berani. Nah ini kita ajak juga supaya mereka saling beri contoh lah seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lilan. Ini ingatan Bu Lilan juga ternyata menarik juga ya tentang bagaimana melatih kebiasaan di KBTK ini. Sekarang saya balik lagi nih ke Agatha. Dari Agatha, ada nggak yang diingat nih kebiasaan-kebiasaan yang waktu kecil lah yang dilakukan ya di masa KBTK, mungkin juga ya nanti kan itu bertahap juga ya sampai SD, terusnya juga bahkan kalau Agatha ini kan uniknya ya dari TK, SD, SMP, SMA itu di Ketapang kan tempatnya. Nah, kebiasaan yang waktu kecil itu dari sekolah yang diingat apa sih? Apa ya? Kalau TK ya, saya nggak tahu sih, Bu Lilan, saya suka nangis apa nggak sih? Saya nggak tahu. Cuman ada satu momen Pak yang saya ingat dan sampai sekarang masih saya ingat. Jadi itu ketika hari pertama kita masuk ke kelas gitu ya, karena biasa sama orang tua, tiba-tiba orang tua itu udah nggak boleh masuk, anak-anak kita semua ada di dalam kelas, itu kita nangis berjemaah tuh di dalam kelas, saya masih ingat banget gitu. Tapi kalau kebiasaan, kalau ditanya kebiasaan satu, mungkin ini karena ada bantuan dari orang tua gitu untuk saya bisa bangun pagi. Saya itu punya kebiasaan untuk tidak pernah telat datang ke sekolah. Nah itu yang kebawa sampai sekarang, termasuk juga dari SD, SMP, dari TK mungkin, TK, SD, SMP, SMA, sampai ke kuliah, sampai saya kerja, itu saya nggak suka telat. Bahkan tuh kalau SMA tuh, kalau Paniko masih ingat, mungkin saya adalah orang yang suka, salah satu orang yang datangnya tuh lumayan pagi. Karena saya tuh nggak suka Pak, kalau misalkan datang ke kelas gitu, apa ke kantor, itu udah rame, itu saya nggak suka. Saya lebih suka
saya bisa ada momen sendiri, saya duduk sendiri, dan setiap orang itu akan datang, saya lihat itu saya suka gitu loh Pak. Ya itu ke bawah sampai sekarang, termasuk juga di kantor. Jadi kalau di kantor pun saya biasa kerja jam 9, saya setengah 9 tuh mungkin udah mulai sampai, saya duduk dulu di meja saya, terus dengerin lagu, beberapa lagu gitu, terus baru kita mulai kerja. Gitu sih Pak Niko. Ini menarik ya, jadi pembiasaan baik dari rumah juga dikombinasi dengan pembiasaan di sekolah, bahkan mulai dari KBTK, terusnya sampai SD, SMP, dan di SMA. Ya, saya tentunya juga ingat ya salah satunya Agatha memang luar biasa nih, kan, pagi-pagi dan sebagainya itu menarik. Jadi pembelajaran, pembiasaan, kenangan ini memang bercampur ya di sekolah Kristen Ketapang ini. Nah, Bu Lilan nih, kalau dari Bu Lilan nih, apa sih yang ingin disampaikan kepada apa nih ya, para mantan murid atau nggak pernah ada mantan murid dan mantan guru sebenarnya pada Agatha lah sekarang yang sudah melewati masa dari kenal Bu Lilan ya, diajarkan Bu Lilan di KBTK mungkin hampir 30 tahun tapi juga masih bisa mengingat. Ini apa sih yang ingin disampaikan kepada Agatha, juga kawan-kawannya, juga semua nih yang bisa menyaksikan kita saat ini, jadi bisa tahu pesan-pesannya dari message-nya dari SKK, value-nya itu yang ingin disampaikan apa sih? Silakan Bu Lina. Oke. Terima kasih kepada Agatha dan kawan-kawannya semua yang sudah bersekolah di sekolah Kristen Ketapang. Kiranya menjadi berkat terus bagi generasi yang selanjutnya. Terima kasih juga sudah mau berbagi ya selama ini ya Pak Niko. Waktu itu yang saya ingat juga sudah membantu di webinar ya. Yeah. Itu terima kasih. Saya bangga banget pas tahu Agatha, wah bisa membawakan seminar atau webinar itu ya. Berarti kita berhasil ya Pak Niko ya untuk mendidik anak-anak kita semuanya ya. Gitu. Iya, terima kasih Bu Lilan. Oke, terakhir dari Agatha nih. Silakan Agatha untuk kita semua di Sekolah Kristen Ketapang juga pesan-pesannya untuk yang menyaksikan terkait juga dengan kita akan menyongsong Hari Guru. Silakan Agatha. Terima kasih untuk Ibu Lilan, Pak Niko, teman-teman para guru yang mengabdi cukup lama di Sekolah Kristen Ketapang. Saya merasakan sukacita sekali ketika ada di sana, memiliki pemaknaan yang sangat positif selama menempuh pendidikan di sekolah. Terima kasih untuk seluruh dedikasinya. Saya tahu mungkin banyak hal yang bisa para guru lakukan untuk quote and quote menambah quote and quote rekeningnya lah ya. Tapi para bapak ibu guru memilih untuk terus mendedikasikan dirinya sebagai tenaga pengajar. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali gitu loh. Mungkin cukup sulit untuk dilakukan lagi untuk generasi-generasi yang saat sekarang. Terima kasih banyak untuk kesempatannya untuk bisa saya berbagi dengan Sekolah Kristen Ketapang. Saya berharap Sekolah Kristen Ketapang juga bisa terus maju, berkembang terus, walaupun mungkin kondisinya saat ini lagi tidak terlalu baik karena pandemi dan sebagainya. Terima kasih Agatha, luar biasa tadi pesannya untuk kami guru-guru, dan itu juga menjadi penyemangat kami ya di sini yang melihat sebagai guru melihat Agatha dan teman-teman sudah sekarang semakin maju dengan profesi masing-masing, dan itu memang kita tujuannya supaya mereka para alumni itu bisa berbagi di masyarakat, terjun langsung ke masyarakat, dan tentunya juga bisa menjadi berkat ya bagi orang banyak. Terima kasih. Kali ini pertemuan kita sampai di sini saja. Kita akhiri dengan ucapan banyak terima kasih yang sudah bisa kami sampaikan di sini, dan juga luar biasa kita bisa bergabung meskipun secara online. Sejak kecil memang cita-cita saya menjadi guru. Karena dulu kalau saya main sekolah-sekolahan dengan teman-teman saya, maka saya yang selalu menjadi guru. Jadi sampai seterusnya saya menjadi guru, suka sekali. Oh, sudah tentu lebih banyak sukanya. Karena
Sukanya itu kalau anak-anak bisa menang pelajaran dengan baik, kalau ulangan banyak yang bagus, mendapat nilai bagus, itu sangat bahagia sekali saya sebagai guru. Juga kalau ketemu mantan murid-murid yang sudah pada sukses, itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya sebagai guru, bekas gurunya gitu, mantan gurunya. Saya senang sekali ketemu anak-anak yang masih bisa menyapa gurunya, mengenal saya. Saya sebagai generasi tua, terus terang lebih suka yang tatap muka daripada online. Alasannya kita bisa langsung melihat tingkah laku anak-anak, begitu. Semoga anak-anak tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Tetap semangat, tidak boleh putus asa, tetap mengejar cita-cita mereka. Saya senang mengajar di sekolah Ketapang sehingga bisa mencapai 41 tahun. Senang kalau mendapat penghargaan dari yayasan bahwa saya sudah mengabdi selama 41 tahun di sekolah ini. Mantan murid sudah banyak yang menjadi guru, menjadi dokter, jadi insinyur, jadi psikiater. Selalu kalau ketemu saya, kalau pergi ke rumah sakit, selalu mereka memanggil saya. Saya menjadi guru waktu itu saya masih duduk di SMP. Papa saya pernah bilang, Papa dulu cita-citanya mau jadi guru. Zaman Belanda itu namanya quick school. Tapi ada sesuatu hal, jadi nggak terlaksana begitu. Terus dia bertanya kepada saya, apakah kamu berminat nggak menjadi guru? Terus waktu itu saya belum jawab dengan papa saya. Dengan berjalannya waktu, sudah kelas 3 SMP kan kita harus memilih kalau mau jadi guru ke SPG, kalau enggak lanjut ke SMA begitu. Tapi mulailah saya juga berpikir, oh iya, lebih baik juga saya ke SPG saja nanti menjadi guru. Dan juga memang waktu masih kecil itu kami juga sering main dengan tetangga-tetangga itu sekolah-sekolahan gitu. Jadi memang juga senang. Jadi waktu itu papa mengantar saya ke SPG Santa Maria. Kebetulan susternya baik sekali, orang Belanda itu. Lalu saya sekolah di SPG dan 3 tahun menjadi guru. Tahun 67 saya masuk ke SD KK1, kemudian menjadi guru selama 5 tahun. Setelah menjadi guru tahun 72 sampai 2000, 28 tahun saya menjadi wakil kepala sekolah. Ini memang yang cukup lama. Kemudian tahun 2001 sampai 2014 saya menjadi kepala sekolah di SD KK1. Luar biasa, lama sekali ya Bu ya. Ya. Jadi hampir 47 tahun ya, Ya. di SD Ketapang Dan 1. juga ada ikatan yang baik di antara guru-guru. Saya menjadi betah begitu. Iya. Sampai Saya- begitu lama. Ya, saya ingat itu Bu karena saya juga masuk di Ketapang ini tahun 2005 sampai hari ini saya masih di Ketapang. Jadi ingat memori saya itu kita punya hubungan yang begitu erat sekali sama guru-guru senior. Walaupun kami guru masih muda, masih belia, mungkin masih belum tahu apa-apa jadi guru, kami banyak dibimbing oleh guru-guru senior ini. Itu ingatan kami sampai hari ini kami tetap kenal. Kemudian mungkin Bu Lani bisa cerita pengalaman Ibu saat menjadi kepala sekolah, jadi pimpinan di SD Ketapang 1. Kami rasa itu mungkin bukan ada cerita-cerita yang yang Ibu ingat ya, bagaimana memimpin kami guru-guru di Ketapang ini, di SD terutama. Mungkin ingatan Ibu apa tentang terhadap guru-guru yang Ibu ingat? Ya, juga dari contoh atasan saya Ibu Yulianti yang Suryawijaya yang mantan kepala sekolah, dia juga begitu baik, yang sudah almarhumah gitu ya. Jadi dia juga terbaik terhadap guru-guru. Kita juga bisa melihat cara dia memimpin
dan kami juga mendapat contoh bisa membagikan hal ini kepada guru-guru, sehingga kami juga boleh ada kerjasama antara guru-guru dengan kepala sekolah. Itulah juga ikatan yang kami rasakan, ada sesuatu yang baik di antara guru-guru hubungannya dengan kepala sekolah. Menjadi pimpinan kami juga ya selain belajar dari atasan kami, dan juga ada kerjasama di antara guru-guru yang begitu baik, dan juga kami dapat melaksanakan tugas-tugas dengan mudah. Jadi mereka juga mau melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan untuk kebaikan sekolah kami. Pesan kami kepada guru-guru, karena kami juga sekolah Kristen, juga harus mengenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Itu yang terutama, yang juga menjadi visi misi sekolah kami, mengenalkan Tuhan Yesus kepada murid-murid, dan juga mereka bisa anak-anak ini membawa pengenalan juga nanti cerita kepada orang tuanya. Karena memang dari sekolah juga banyak pengenalan Tuhan Yesus melalui anak-anak. Halo semuanya, dalam rangka memperingati Hari Guru kali ini, kita bersama dengan Bu Purwati, guru SMP Kristen Ketapang, Jakarta yang telah mengabdi. Bayangkan nanti kita tanya berapa lama beliau ada di sekolah ini. Halo Mel, apa kabar? Halo, baik. Baik ya, wah ini masih fresh ya. Kelihatannya Fresh di oven ya. ya masih fresh banget, masih segar banget. Oke, Mem, hari ini saya mau tanya-tanya tentang beberapa hal mengenai profesi guru ya. Mem adalah teladan ya, sosok teladan bagi saya pribadi, guru muda ya di sekolah, khususnya di SMP Kristen Ketapang. Oke Mem, yang pertama yang mau saya tanyakan nih, apa alasan Mem memilih profesi dari sebuah profesi nih ya, dari masa muda mungkin sampai sekarang, mengapa Mem memilih menjadi seorang guru? Oh iya, kalau saya menjadi guru itu karena gini, pertama saya punya waktu banyak buat keluarga, gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap hari saya ketemu anak yang baru, setiap tahun ganti anak lagi, gitu ya. Jadi sesuatu yang baru kita nggak bosan, dan kita awet muda terus, gitu. Karena ketemunya anak muda terus, gitu. Jadi kita berjiwa muda. Oke, pantas wajahnya tetap muda, semangatnya juga tetap muda ya kan? Semangat tetap muda dong. Iya benar. Karena Mem sendiri tuh challenge-nya adalah pengen bergaul dengan anak-anak muda ya, pengen mendidik anak-anak muda, pengen melatih anak-anak muda gitu ya, berinspirasi sekali ya bagi saya pribadi. Oke Mem, untuk yang kedua, dalam menjalankan profesi sebagai guru tentu ada suka duka ya Mem. Tadi Mem bilang memang iya nih, saya bisa memberi waktu kepada keluarga, terus ada hal baru terus. Tentu hal baru itu tidak hanya positif ya, pasti ada kendalanya gitu, ada suka dukanya. Boleh nggak menceritakan selama menjadi guru berapa tahun Mem? 25 tahun. Wow, 25 tahun. Itu percayaan yang gampang. Iya benar. Seusia saya. Saya usianya 25 tahun ya, bayangin ya. 25 tahun mengabdi menjadi seorang guru, tentu ada suka duka yang merasakan ya, terkhusus di sekolah ini ya. Boleh kalian sharing kepada kita apa suka dukanya? Oke, dari sukanya dulu ya. Sukanya saya bisa belajar terus, belajar. Dan untuk memahami anak itu kan berbeda-beda. Setiap tahun ketemu anak berbeda, saya belajar lagi. Setiap tahun ketemu anak yang berbeda, belajar lagi, belajar terus gitu ya. Itu senang karena saya senang melihat sesuatu yang baru gitu. Tapi dukanya juga ada. Dukanya kan anak ini kan banyak sekali karakternya. Kadang-kadang mereka punya masalah gitu ya, kita nggak bisa membantu, itu sedih saya. Nah, kalau mereka punya masalah kan masalah tidak hanya di pelajaran,
kita kadang-kadang kan ada masalah di keluarga, ada masalah di pertemanan. Nah kalau kita nggak bisa membantu itu, saya merasa sedih gitu ya. Nggak bisa gitu ya, itu yang. Oh iya, wah, iya ya benar sih ya. Sukanya memang mau belajar ya dengan anak-anak tadi pun juga belajar ya. Jadi intinya yang saya dapat itu berarti nggak hanya siswa nih yang belajar dari guru ya, guru juga belajar dari siswanya gitu ya, baik suka ataupun dukanya. Untuk masa-masa sekarang ini ya, tentu berbeda sekali dengan awal-awal mem ya. Tentu baik itu kondisi siswanya, kondisi sekolahnya, pribadi, bahkan di masa sekarang ini PJJ gitu ya. Apa yang mem rasakan gitu, perbedaan apa yang sangat mem rasakan sekali, dan bagaimana cara mem menyikapi perbedaan-perbedaan itu? Oh iya, kalau apalagi di masa PJJ ini, kita kan nggak tahu karena kita ketemunya kan dengan akun-akun ya. Anak kadang-kadang disuruh buka kamera itu juga nggak semua buka ya. Nah kalau masalah seperti ini bagaimana saya menyikapi, paling diingatkan lagi. Tapi kalau tidak bisa ya paling setelah meet kita omongin, kita ajak sharing gitu ya. Kadang di luar jam juga kita ajak kesulitannya gimana. Nah kita suka ngobrol di situ. Kalau pelajaran nggak bisa ya, yuk kita cari waktu tambahan, kita bahas bareng. Nggak bisanya gimana, kita bahas di situ. Oke, anyway memang guru apa ya? Waduh. Saya lupa ya. Ya benar kan tadi ada pelatihannya setelah belajar, tadi berarti juga di luar. Anyway belajar ngajar apa ya, Mem? Matematika. Wah, guru matematika 25 tahun ya. Oh, berarti ketika anak-anak nggak buka kamera di saat pembelajaran Mem ya, apalagi matematika, begini loh rumusnya, begini loh cara pengerjaannya. Sebenarnya harapan Mem itu saat itu bagaimana sih gitu ya? Untuk harapannya kan meskipun di rumah tetap bisa mengikuti. Ya meskipun habis menerangkan kita kadang-kadang kasih recordnya. Setelah kasih recordnya kita masih kasih PDF-nya. Tapi kalau masih belum ngerti lagi, biasanya saya kasih waktu tambahan gitu ya. Yuk kita pelajari mana yang kamu nggak ngerti. Kan tidak semua anak itu mau bertanya di tempat yang umum gitu. Kadang-kadang nih saya nggak mau tanya di sini, nanti aja sendiri. Nah ada yang seperti itu, jadi itu tetap harus dikasih ruang. Sedih nggak sih Mem rasanya ketika siswa itu nggak buka kamera ya? Sedih banget kalau nggak buka kamera itu kan kita nggak tahu ya di rumah itu memperhatikan kita atau melakukan yang lain. Padahal kan kita dikasih tanggung jawab sama orang tua ya. Tapi kan kita nggak bisa melihat apa yang dilakukan anak di rumah. Benar. Gitu. Dan orang tuanya juga kadang-kadang sibuk kan, tidak semua bisa mendampingi anaknya belajar. Semoga siswa-siswa yang menonton hari ini mendengarkan suara kita ya. Iya benar, sebenarnya Mempur ketika anak-anak nggak buka kamera, sebenarnya Mempur sedih sekali gitu ya. Mempur ingin kalian tuh mengerti, karena itu Mempur juga tadi menasihatkan untuk buka kamera ya. Ya Tapi bagaimana itu mungkin karena jaringan atau hal sebagainya ya Mem? Ya, tapi kalau karena jaringan kan sekarang sekolah sudah melalui PTN ya. Nah, sebaiknya bisa dikoordinasikan sama sekolah untuk datang ke sekolah, gitu kan sudah ada wifi di atas, sudah keren. Oke, kalau kendala Mem sendiri untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini ya, dengan cara belajar seperti saat ini, apakah ada tantangan atau hambatan dari Mem pribadi? Ya, kalau kendala saya nggak ada, karena kebetulan di rumah saya bisa belajar sama anak-anak, gitu ya. Belajar sama anak-anak tentang IT, mereka anak muda kan jago semua. Saya justru belajar dari belajar tidak harus dari yang lebih tua. Saya belajar dari anak-anak saya justru untuk IT supaya menjadi lebih pintar. Gitu. Yang pasti kita nggak boleh ketinggalan. Betul. Ya usia boleh tua, tapi IT harus terus boleh belajar ya. Jadi ya. Nggak alasan ya kita guru tua udah umurnya 17 Nggak ada tahun. alasan. Umurnya 17 tahun untuk stop belajar Nggak ada tapi alasan. tetap update Ya, terus tetap ya. semangat belajar. Tetap, Ya. wow, Mem ini motivasi sekali buat guru-guru muda nih ya yang di rumah sana ya. Oke, yang terakhir Mem, saya bolehkan minta pesan-kesan Mem selama mengajar di tempat ini dan harapan untuk sekolah ini, harapan untuk siswa, harapan untuk mungkin guru-guru muda seperti saya pribadi dalam mendidik anak-anak bangsa ini terkhusus di tempat ini. Ya, untuk guru-guru muda deh, untuk guru-guru muda, kalau saya mikirnya gini, dari dulu saya berpikir gini, lakukan yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik. Gitu. Jadi kita mikirnya pokoknya kalau kerja kita harus maksimal. Dimanapun kita berada, lakukan itu dengan baik. Pasti Tuhan kasih imbalan yang terbaik. Imbalan tidak harus selalu dari sini.
Nah, Tuhan sudah hitung itu. Hitungannya beda sama hitungan matematika. Gitu. Itu buat guru-guru muda. Terus kalau buat siswa tetap semangat belajar terus. Gitu. Buat SKK semoga muridnya tambah banyak lah ya. Murid tambah banyak, sukses terus gitu aja. Mendidik dengan hati Ya, karena harus, anak ya. semua anak kita adalah anak yang Berharga berharga di di mata mata Tuhan. Oke, terima kasih Mem untuk waktunya hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan ngobrol bersama dengan Ibu Ana Purnamawati. Jadi ini Bu Ana luar biasa karena sudah melayani dan berkarya di Sekolah Kristen Ketapang sangat lama sekali bisa dibilang. Nah, dari sini di momen ini kita mau belajar nih bersama Ibu Ana nih ya, bisa tahu pengalaman-pengalaman Ibu Ana selama berkarya di Sekolah Kristen Ketapang. Halo Bu Ana, bagaimana kabarnya? Baik, Pak Niko. Ya, jadi Bu Ana, ini kali ini kita mengundang Bu Ana ke tempat ini, kita mau ngobrol. Pertama sih kita mau tanya nih, apa sih kebahagiaan Bu Ana sebagai seorang guru itu? Nah, sebagai seorang guru, itu sebenarnya guru itu profesi, tapi saya karena telah menjalani sekian lama, jadi saya merasa saya sangat berbahagia dengan profesi saya ini. Saya sangat bangga sebagai guru, khususnya di Sekolah Kristen Ketapang. Ya, sangat bahagia ya. Terusnya ada nggak nih Bu Ana dengan pengalaman yang sangat lama ya, puluhan tahun mengajar sebagai guru nih, kenangan-kenangan atau momen-momen yang Bu Ana ingat nih, maksudnya kenangan yang baiknya interaksi Bu Ana sama anak murid atau siswa-siswi. Tentu selama kita jadi guru, kita berinteraksi dengan anak murid. Nah, di mana dalam keseharian itu ya macam-macam lah sikap atau karakter anak-anak ini. Ada yang lucu, tapi ada yang ngeselin. Namun semua itu ya kita terima dan kita justru merasa harus berbuat sebaliknya, membuat situasi itu menjadi enak sehingga pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa berhasil. Ya Bu Ana, jadi kan juga Bu Ana juga, kalau Bu Ana nih interaksi sama siswa-siswi, terusnya juga dengan rekan kerja, itu apa sih yang Bu Ana dapat belajar dari interaksi itu, dari siswa-siswi juga rekan kerja? Kan kita biasanya apa nih kita dapat nih, terusnya juga apa yang bisa kita berikan ya sebagai seorang guru waktu itu. Ya, nah sebagai seorang guru, saya melihat ada anak yang tentu berbeda-beda kemampuan belajarnya maupun karakternya tadi. Jadi kita justru belajar bagaimana cara supaya anak yang belum bisa menyerap apa yang kita sampaikan itu, dia juga bisa seperti teman-teman yang lainnya berhasil, sehingga ketika kita mengevaluasi hasilnya tidak kurang dari teman-temannya. Ya, ini menarik tuh tadi ya. Jadi bisa melihat potensi anak pribadi ke pribadinya bahkan itu. Maksudnya Bu Ana nih, setelah mengabdi cukup lama sebagai seorang guru juga Bu Ana juga banyak ya, maksudnya memegang pimpinan di Sekolah Kristen Ketapang ini. Bisa cerita nggak pengalaman jadi wakil kepala sekolah, terusnya kepala sekolah, bagaimana bisa di antara anak-anak, tapi juga bisa memimpin rekan-rekan guru lainnya nih untuk kemajuan Sekolah Kristen Ketapang tentunya waktu itu. Ya, nah saya sebagai guru itu ada 20 tahun lebih ya di Ketapang. Sesudah itu saya diberi kesempatan untuk memimpin sebagai kepala sekolah, sebagai kabit pendidikan, dan yang terakhir sebagai head operasionalnya SKK. Nah, pada masa-masa seperti itu, saya merasa bahwa apa yang kita inginkan itu tidak jauh, kita harus mengacu kepada visi misi Sekolah Kristen Ketapang itu sendiri, sehingga tidak salah sasarannya. Untuk mencapai itu ya kita tentu harus
pendekatan kepada siswa, kepada guru-guru, maupun kepada semua yang ada di sekitar kita, termasuk ya karyawan-karyawannya. Saya rasa begitu. Iya, Bu Ana. Ini bicara dengan pendekatan kepada siswa-siswi terlebih dahulu. Biasanya apa sih yang Bu Ana lakukan nih untuk mendekati siswa-siswi? Kadang kan anak-anak ya, misalnya wah agak badung dan sebagainya, tapi ada juga yang menyenangkan. Tapi untuk menyeimbangkan ini Bu Ana seperti apa tuh yang dilakukannya? Iya, jadi setelah sekian lama saya mengajar, nah saya bisa belajar dari situ bahwa ada anak yang memang serius belajarnya. Nah itu kita tentu sebagai guru sangat senang dan puas. Namun ada anak yang setengah-setengah kemauan belajarnya, dan kadang-kadang anak itu sebenarnya bukannya nakal, tapi dia menarik perhatian dari sekitarnya. Mungkin sudah kebiasaan di rumah, jadi di sekolah dia juga begitu. Nah dengan demikian ya kita harus mencari cara supaya dengan sikapnya yang seperti itu dia juga bisa belajar dengan baik dan berhasil seperti teman-temannya. Ya, yaitu biasanya dengan ya kadang-kadang saya cuekin, ya kan kadang-kadang istilah saya anak bawang. Kalau saya habis menerangkan kan saya suka bertanya bergiliran. Nah ketika sampai giliran dia saya lewatin, saya kasih lagi ke teman sebelahnya. Lama-lama dia berasa loh, kok aku didiamin gitu, kok aku tidak diberi kesempatan. Sehingga lama-lama dia akan berubah, karena dia juga tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Nah, setelah seperti itu tuh, gimana sih nih Bu Ana mendekatinya kembali? Tadi ya misalnya. Iya, jadi menyapa dia, kemudian dia ajak bicara, menyampaikan sebenarnya maksud kita tuh apa. Itu tidak lain adalah untuk keberhasilan dia. Karena saya merasa bahwa selama anak itu di sekolah, kita tuh adalah pengganti orang tuanya. Itu sih yang Iya, wah ini saya jadi secara pribadi juga jadi belajar nih ya, sebagai guru yang ya kalau dibanding Bu Ana ini baru lah, saya guru baru, terusnya bisa melihat anak satu pribadi lepas pribadi, terusnya juga bisa memberikan ini ya arahan dan juga reward dan punishment-nya tuh tepat gitu ya kepada anak murid ini, yang mungkin juga kita semua bisa belajar, dan itu nilai-nilai baik dari Bu Ana yang berikan juga waktu selama di SKK. Sekarang nih saya mau bertanya lagi Bu Ana terkait dengan kepemimpinan nih. Bu Ana kan wah pengalaman kepemimpinannya juga sudah luar biasa ya di SKK ya. Bagaimana sih Bu Ana untuk bisa mendekati, terusnya bisa ngobrol bareng dengan teman-teman guru, terusnya juga teman-teman karyawan dan sebagainya, dari mungkin yang bahkan office boy atau dan sebagainya, office girl dan sebagainya, itu bisa terangkul semua di SKK ini gitu. Ya. Nah sebagai pimpinan, pertama kan saya pernah jadi ketua sekolah. Nah, jadi sikap terhadap guru biasanya ya kita ya seperti teman sejawat lah. Saya tidak pernah merasa bahwa saya lebih dari mereka. Jadi walaupun ada tugas atau perintah, kami kerjakan bersama-sama, sehingga jangan sampai guru-guru itu merasa pimpinan kita ini suka ngebosi gitu. Nah itu yang kesan di kemudian hari mereka ceritakan pada saya ketika saya tanya, apa sih ininya kalian kok mau dengar? Nah, kira-kira seperti itu kepada rekan guru. Nah cuman ya kita tahu bahwa kan guru sekian banyak itu ya kita belum tentu bisa menyenangi semua lah, sehingga ya kita mengharapkan supaya semua memaklumi kalau andaikan ada hal-hal yang memang kurang smooth lah di dalam pergaulan dengan mereka. Nah, demikian juga kepada karyawan ya, tata usaha dan sebagainya. Ya kita kalau menghargai mereka atau office boy, ya mereka juga menghargai kita. Contohnya itu panggilan. Jadi walaupun dia lebih muda atau dia kecil, kayak seperti office boy itu orang kecil, orang sebut,
kita selalu membiasakan memanggil bapak atau ibu. Iya. Nah, saya seringkali mengingatkan kepada guru, kalaupun anak-anak misalnya dengan sebut namanya, nah selalu mengingatkan, panggil bapak atau ibu. Jadi mereka juga merasa mereka dihargai, dan memang kita lingkungan sekolah. Iya. Jadi kalau lingkungan sekolah itu muda tua ya panggilannya adalah bapak atau ibu. Oke, ini pembelajaran lagi nih kami dapat dari Bu Ana. Ini pertanyaan terakhir nih Bu Ana. Ini apa sih yang bisa Bu Ana pesankan atau berikan kepada kita nih? Ada kesannya tentang SKK ini, terusnya juga pesannya untuk kami semua nih di SKK maupun juga terkait juga kita nih. SKK kan kita ingin mendidik siswa dan siswi yang semakin baik dan semakin baik. Pesan Bu Ana itu apa sih untuk kami semua? Saya sebenarnya sebagai guru SKK itu saya sangat bahagia karena saya merasa saya dapat banyak. Saya dapat yang sebenarnya baik untuk masa depan atau di masa tua saya. Salah satu yang sangat saya berkesan adalah yaitu pengajaran anak itu dikembangkan kerohaniannya. Misalnya seperti tiap pagi, nah kami guru-guru pertama ngumpul sebelum mulai pelajaran. Kami baca Alkitab, lalu kami sharing sedikit. Nah sesudah itu kami masuk kelas, kami berdiri depan kelas, anak bergiliran untuk membaca firman Tuhan, kemudian ada refleksi dari buku yang mereka diwajibkan memilikinya. Nah, ini ditanamkan dari awal ya, dari muda pada anak-anak, itu harapannya supaya mereka terbiasa. Jadi kebiasaan itu akan mereka bawa sampai tua. Karena saya juga sebagai guru merasa seperti itu. Dengan renungan pagi, berdoa bersama itu, saya sampai hari ini pun saya masih suka baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan itu. Nah itulah yang saya sungguh bersyukur saya ada di SKK ini. Sehingga saya memiliki kebiasaan seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ana. Ini kita jadi tahu nih ya Bu Ana bahwa kita ada pembelajaran tidak hanya secara intelektual tadi ya, tapi juga ada sentuhan-sentuhan rohani yang kita tanamkan ke anak didik kita. Dan itu juga bukan hanya anak didik ya, tapi kita sebagai guru, karyawan juga sama-sama belajar di situ dan sama-sama dapat hal-hal positif yang bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan tadi Bu Ana bilang, ya Bu Ana kebiasaan-kebiasaan itu justru menjadi bagian dari kehidupan Bu Ana juga ya, dan itu juga menjadi berarti bagi kami semua di Sekolah Kristen Ketapang. Mungkin ada 1-2 kalimat nutup nih dari Bu Ana. Silakan Bu Ana untuk kami supaya lebih semangat lagi nih. Terus. Nah, Bapak Ibu, satu yang saya yakini ya, selama saya di Ketapang, saya tidak pernah pilih-pilih pekerjaan, lalu tidak pernah apa yang menjadi tugas kewajiban saya, bahkan yang mungkin itu bukan tugas saya, tapi kalau saya melihat kurang baik, nah saya selalu berkoordinasi dengan yang lain untuk memperbaikinya. Nah sehingga sampai di akhir seperti ini saya merasa saya sungguh mendapat berkat dari Tuhan Allah Bapa, bahwa walaupun hanya sebagai guru, saya merasa saya dicukupi semua kehidupan saya. Jadi berkat yang sungguh berlimpah. Oleh sebab itu saya memang kepada anak-anak saya juga saya ingatkan, jangan hitung-hitungan kalau pekerjaan itu. Walaupun kita belum tentu mendapat imbalannya, tapi Tuhanlah yang akan membalas kita. Nah dengan demikian, keyakinan seperti ini saya mengharapkan juga ada di SKK. Oke Bu Ana, itu sudah ya sebagai penyemangat kami juga di sini ya. Terusnya Bu Ana nih, terutama satu lagi untuk siswa-siswi atau bahkan calon siswa-siswi SKK nih. Kenapa orang perlu belajar atau penting kalau belajar di SKK tuh
bisa dapat nilai-nilai yang baik ya, nilai-nilai kehidupan yang baik. Pesan Bu Ana tuh baik yang sekarang masih sekolah di sekolah Kristen Ketapang ataupun mungkin ya yang berpikir nih nanti atau orang tuanya berpikir memasukkan ke SKK, itu apa sih yang bisa didapat di SKK ini, nilai-nilai apa saja yang bisa didapat tuh yang dari Bu Ana tahu tuh. Selama saya sebenarnya di Ketapang sudah 45 tahun ya. Nah, sebegitu lama yang saya dapat simpulkan bahwa sekolah Kristen Ketapang itu sekolah yang melaksanakan seperti kurikulum itu lengkap, pembelajaran, tidak ada yang di-korting-korting kan. Karena saya seringkali misalnya melihat raport ya dari anak sekolah lain, raport nilainya bagus, 8, 9. Tapi ketika dia sudah mulai mengikuti atau masuk di tempat kita, kok nggak ada isinya. Nah, sedangkan anak Ketapang itu misalnya buku atau pelajaran itu nggak ada yang di-korting, semua disampaikan. Sampai anak-anak juga merasa, wah itu susah begitu. Apalagi saya sebagai guru biologi, kalau sudah keluar istilah Latin, saya pasti akan mengingatkan atau mengharapkan anak saya bisa mempelajari dan mengingatnya seperti itu. Memang anak-anak mengeluh, susah amat Bu, gitu. Tapi tidak ada yang dikurang-kurangi. Jadi yang bersekolah di Ketapang itu sebenarnya benar-benar harus usaha keras, tidak main-main. Kemudian memang juga mendapat sesuatu yang ada nilai lebihnya daripada ya mungkin sekolah pinggiran atau yang mana saya kurang tahu. Tapi saya melihat satu kelebihannya tuh di situ. Karena anak saya juga ketika di Ketapang sekolah, saya lihat waduh yang diberikan itu betul-betul padat isinya. Itu untuk materinya. Nah, yang kedua yaitu ya Ketapang itu mempunyai manajemen dengan sistem karakter dan kerohanian ya. Yang satu selain tadi mengenai pembelajaran itu juga sangat mendukung untuk perkembangan kerohanian anak-anak, sehingga kita tahu ya walaupun anak tuh nanti sudah dewasa, mungkin dia sukses dalam hal materi, tapi dia tidak akan lupa dan meninggalkan Tuhannya. Iya, amin. Ini luar biasa ya tadi pesannya tuh dari Bu Ana bahwa di sekolah Kristen Ketapang ini kita secara keilmuan itu ya memberikan yang terbaik ya. Jadi dari segala macamnya tadi istilah Bu Ana tuh tidak ada courting untuk ilmu. Jadi kita berikan semua apa yang guru ketahui dan bisa diajarkan dengan baik. Tapi lebih daripada itu ada nilai-nilai karakter, nilai-nilai Kristiani yang kami tanamkan di sini sehingga anak menjadi lengkap. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Ana. Terima kasih Bu Ana sudah berbincang-bincang nih di hari ini atas kedatangannya juga. Semoga Bu Ana sehat selalu dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Halo, kembali lagi dengan Pak Niko. Pada kesempatan ini saya berkunjung ke tempat Ibu Desi nih. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Pak Niko. Iya, luar biasa nih saya diberi kesempatan datang ke tempat ini. Sebenarnya saya ingin ngobrol nih ceritanya dengan Bu Desi terkait dengan menyambut Hari Guru juga. Jadi Bu Des kan di sekolah Kristen Ketapang ini awalnya menjadi guru. Iya dong, jadi guru. Nah, ini kenapa sih waktu itu ingin menjadi guru terlebih di SKK? Iya, kenapa jadi guru? Karena Tuhan mau saya jadi guru. Iya. Pasti gitu. Kenapa? Ketika saya kecil, mama saya bilang sama saya bahwa Mama tahu deh kayaknya kamu bakal jadi guru gitu. Kenapa? Karena waktu kamu masih mulai usia 2 tahun, kamu main dengan boneka-bonekamu, kamu selalu mainnya guru-guruan gitu. Jadi boneka itu akan disusun-susun jadi murid dan kamu menjadi gurunya gitu. Jadi mama lihat, ini kayaknya anak saya bisa jadi guru nih gitu. Nah ketika kamu mulai sedikit lebih besar, kamu punya teman-teman bermain di sekitar rumah, sama mainnya. Kumpulin teman-temannya disuruh duduk, kamu jadi guru gitu.
Walaupun sebenarnya mama sih nggak pengen kamu jadi guru, pasti ya orang tua kadang-kadang juga punya harapan-harapan tertentu gitu. Dia mengarahkan saya untuk ke profesi lain gitu. Tapi di satu titik ya saya menyadari bahwa memang saya suka jadi guru gitu. Nah terus usia 14 tahun saya mulai mengajar guru les privat itu loh gitu ya. Jadi saya tahu bahwa oh iya ya memang ini sukacita gitu. Terus ngajar di sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu. Jadi guru itu sepertinya memang sudah sesuatu yang Tuhan kasih ya dari lahir. Kalau kita bilang ini adalah sebuah talenta ngajar. Tapi sekarang saya udah memaknainya lebih sih Pak. Saya lebih memaknainya sebagai spiritual gift gitu. Ya, luar biasa nih. Sekarang terkait dengan tempat Ibu mulai karir di SKK ini, itu waktu itu mengajar sebagai guru di SMK. Betul. Bagaimana tuh mengajar anak-anak, bertemu secara langsung, terusnya berinteraksi. Sebenarnya kan menjadi guru itu bukan hanya transfer of knowledge ya, betul. tapi juga banyak hal yang lain. Nah, ini dari interaksi itu ada nggak yang Bu Desi juga ada hal-hal yang membuat Bu Desi mendapat banyak banyak pengetahuan baru, juga banyak cara baru, juga insight gitu ya, insight yang menarik ya. Nah mungkin saya juga harus bilang gini, guru itu sebenarnya seperti virus, maksudnya gini nularin. Iya. Nah mungkin gini juga Pak Niko, karena saya tuh berasal dari satu sekolah, jadi biasanya waktu saya masih kecil ya, waktu saya TK, SD, SMP, saya itu sekolah di sekolah yang menurut saya tuh luar biasa gitu. Sekolahnya bukan sekolah internasional, sekolahnya biasa-biasa aja gitu, sekolah misi ya, sekolah yang dibawa gereja. Tapi saya punya kepala sekolah, punya guru-guru yang, aduh itu udah bener-bener the real teacher gitu ya. Hatinya buat murid gitu ya, sayangnya buat kita gitu. Itu tuh bener-bener ketangkep dan kerasa gitu. Iya, disitulah saya berpikir bahwa, aduh saya kok beruntung banget gitu. Sebelum misalnya dulu kan kita tahu ya bahwa kita pernah menggunakan beberapa kurikulum kan ya, seperti misalnya kurikulum 2013 gitu ya, terus KTSP segala macam kan kita. Nah waktu di zaman saya itu kan belum ada tuh kurikulum gitu kan. Tapi dalam prakteknya saya ingat kita itu sudah melakukan itu. Jadi saya berpikir gini, betapa hebatnya guru-guru saya gitu. Mereka tamatan SPG loh Pak, jarang yang S1 gitu. Tapi saya ngerasa banget waktu mereka ngajarin kita tentang alam gitu. Nah kalau Bapak pernah baca Toto Chan tuh kayaknya ada episode-episode Toto Chan tuh yang saya juga alami gitu. Yang namanya gini, ketika hari Minggu setelah pulang dari gereja, guru-guru saya ngajak saya naik gunung gitu, lihat perkebunan kopi gitu, lihat alam, lihat sawah, lihat aduh gitu, maksudnya kok bisa ya mereka sampai seperti itu gitu kepada kita gitu ya. Bahkan kalau ngajar juga nuntunnya tuh udah kayak murid privat gitu. Kalau nggak ada bisa, ibu gurunya akan tanya mana yang nggak bisa, ibu ajarin. Jadi sampai begitu gitu. Jadi saya merasa, aduh saya bahagia banget ya punya masa-masa itu gitu. Belum lagi Pak, tidak hanya mengembangkan secara akademik ya, tapi juga gini, guru saya kemudian orang-orang seni, banyak orang seni. Jadi misalnya kamu suka apa? Kamu suka drama, teater, kamu suka musik, kamu suka apa? Itu benar-benar dikembangin. Kita punya media itu gitu. Jadi saya merasa, wah sekolah yang kampung tapi kok kualitasnya nggak kampungan ya. Nah itu dia, karena saya pikir bahwa ini kayaknya saya lagi berhutang nih gitu. Jadi waktu saya menjadi guru, saya tentu rindu dong, nggak cuma Desi kecil yang menikmati itu gitu ya, nggak cuma Desi waktu remaja yang menikmati itu. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau saya jadi guru, saya menjadi seperti guru-guru saya dong, guru-guru yang punya hati benar-benar buat anak-anak itu gitu. Nah jadi waktu saya memulai itu di SMK, ya saya deket deh pasti sama murid-murid saya gitu ya. Ya benar, kita transfer knowledge, tapi transfer value. Transfer satu lagi Pak, transfer faith. Iman itu juga kita transfer gitu ya. Walaupun saya bukan jadi guru agama gitu. Oke, itu sih Pak Niko pengalamannya. Iya, ini menarik ya. Tadi ada 2 poin ya, tidak hanya transfer knowledge, tapi juga ada value dan faith juga di situ. Itu penekanannya mungkin salah satunya. Di samping juga ternyata menjadi guru yang baik yang tadi Bu Desi gambarkan, itu ada
bagaimana guru itu bisa mengajak anak itu mengalami secara langsung ya. Betul. Itu yang Learning by doing ya. learning by doing yang perlu mungkin ya kita juga nantinya bisa lebih ke sana arahnya. Oke Bu Desi, nah ini kan setelah guru terusnya Bu Desi juga ada di Kabit ya, Iya. terutama bidang Bidang karakter, counseling, sama kerohanian. nah ini satu lagi core dari SKK kita. Iya, Nah, oke. waktu itu apa sih yang coba Bu Desi bangun terusnya bisa kembangkan di SKK? Jadi gini Pak Diko, ini kan saya sebenarnya udah masuk ke satu masa di mana saya udah melewati itu semua ya. Nah kalau saya menengok ke belakang, saya seperti melihat kayak milestone gitu Pak. Iya. Jadi kalau kita pergi ke taman tuh kan ada batu-batu yang kita bisa lompat-lompat gitu. Lompat. Jadi waktu saya lihat ke belakang, saya pikir, ih luar biasa ya. Tuhan itu mengatur kita tuh mulai dari jadi guru gitu ya, sampai kemudian pada satu titik di mana kita berada itu benar-benar jelas path-nya, jelas banget kalau kita mau setia ya. Nah, jadi dulu ya ketika saya masih di SMK yang jadi guru BK ya, counselor sekolah itu saya merasa gini, aduh saya menikmati sekali gitu panggilan ini. Nah, tapi kemudian mulai didirikan sama SKK karena saya memang udah ambil pasca sarjana gitu ya. Sebenarnya sih saya ngambil pasca sarjana itu bukan karena mau dapat jabatan, bukan, karena memang kebutuhan. Saya lihat kayaknya nggak cukup nih kalau saya cuma di S1 gitu. Saya ingin punya ilmu lebih, jadi saya belajar nih. Nah, jadi mereka kan sedang mau ngembangin namanya dulu kalau 50 tahun SKK itu sedang new image. Jadi SKK sedang membangun image baru dengan penekanan karakter buildingnya gitu ya, Christian character building. Nah, jadi waktu itu mereka lihat dan mereka tawarin ke saya. Waduh, saya pikir, tapi saya cinta mati nih sama profesi saya sebagai guru, sebagai konselor sekolah gitu ya. Saya bilang, aduh kayaknya saya nggak mau deh gitu. Bener-bener berat sih waktu itu. Tapi kemudian seorang teman ingetin saya, ya dia bilang gini, Bu Desi, dia panggil saya gini, Bu Desi, kalau Bu Desi cuma jadi berkat di SMK ya, waktu itu SMEA itu, ya Ibu Desi cuma ketemu sama sekian ratus anak gitu. Ibu mesti pikir kalau Ibu menerima tawaran ini, Ibu akan jadi berkat tidak cuma untuk SMK gitu, tapi untuk SKK. Waktu itu masih ada SKK 1, 2, dan 3 gitu. Ribuan orang nih gitu. Terus saya jadi berpikir gini, iya juga ya gitu. Tapi saya cinta jadi guru gitu. Karena saya nggak bayangin gini Pak Niko, kalau saya ditarik ke pusat nih ya, otomatis kan saya nggak jadi guru lagi. Saya harus mikirin kurikulum, harus berada di belakang komputer saya sekian jam gitu. Aduh, nggak gue banget nih gitu. Tapi ya itu tadi, saya pikir iya ya, saya kan harus berdampak gitu. Akhirnya dengan berdoa, dengan bergumul, akhirnya saya bilang oke deh, saya bersedia. Nah itu titik saya di mana saya akhirnya ke HO. Saya jadi staf ahli, pertama jadi staf ahli Pak, belum kabit. Betul. Setahun kemudian mereka melihat saya berkarya ya, ada karya, itulah makanya lahirlah ke Tata Tampang gitu ya. Karakter building mulai ada namanya bina diri itu, walaupun sederhana waktu itu konsepnya. Kemudian akhirnya saya jadi kepala bidang kerohanian, karakter counseling. Ya, belum di kerohanian. Kemudian 2 tahun kemudian baru kemudian digabung lah bidang itu. Jadi gemuk deh, jadi kerohanian, karakter counseling. Dan saya membidangi itu sepanjang hampir 11 tahun. Gitu. Dan saya sangat bersyukur ya, pernah punya pengalaman yang luar biasa Pak. Pengalaman yang benar-benar tuh S2, S3 kalah kali Pak. Gitu dengan ya. pengalaman itu. Waduh, itu luar biasa banget karena itu kan benar-benar sesuatu yang dari nol diciptakan, dari nggak ada, kemudian ya memang tidak ada yang baru di bawah kolong langit ya, tapi paling tidak kan itu perlu sebuah kreativitas lebih ya, butuh kerja keras lebih ya, butuh air mata gitu ya. Nggak ada tim Pak, sendirian, bayangin. Jadi dulu awalnya itu saya sendiri, belum ada staff gitu. Saya sering menangis di belakang komputer saya kan. Saya merasa kok jadi begini ya. Dulu saya begitu sukacitanya gitu ya, konselingin anak, ngajarin banyak hal pada anak-anak. Terus saya tiba-tiba ditarik dan harus di belakang komputer kayak orang nggak ada kerjaan, padahal meng-create sesuatu gitu ya. Ya tapi akhirnya saya ngerti setelah kurikulumnya jadi, buku-bukunya dicetak, saya mulai lihat, wah Tuhan luar biasa gitu ya. Tuhan izinkan saya berada di masa ini gitu ya. Akhirnya kan mulai tuh kita perkenalkan, kita dampingi mengajarnya, kita latih orang-orang, guru-guru mulai dilatih. Kemudian kegiatan-kegiatan dibikin berkesinambungan ya, sampai akhirnya SKK kan terkenal dengan karakter building ya, Christian character building.
dengan tagline-nya dulu adalah building character in you. Saya juga masih ingat. Masih ingat ya? Oke. Ya itu sih Pak. Ini terkait dengan building character in you. Nah, Ya. terusnya juga kan, ya akhirnya Bu Desi sempat ditempatkan di luar dulu dan sekarang kembali lagi Iya Bu Desi. Pak, Ini gitu ya. luar biasa. Tentu kita SKK punya visi misi, tapi dari pribadi Bu Desi sendiri, apa sih sebetulnya dengan menerima ini visi misi Bu Desi dalam tanda kutip ya, meskipun kita dengan visi misi SKK, tapi sebagai pribadi apa sih yang ingin juga Bu Desi lebih ambil peran di pimpinan ini untuk ya kita SKK tadi berbagai macam yang kita ingin lakukan, berbagai hal yang ingin kita capai, tapi mulai dari mana gitu. Iya, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus Pak. Ini kayaknya kalau dijawab pun perlu waktu untuk berpikir ya. Cuma gini Pak, saya percaya bahwa setiap sekolah itu punya panggilannya, ya. Setiap sekolah itu punya masanya juga, ya. Dan gini, boleh kita belajar dengan sekolah lain yang lebih dianggap wah sekolahnya keren gitu ya, bagus banget, selain gedungnya, gedungnya juga keren gitu ya, segala macam lah gitu ya. Boleh, kita boleh belajar karena kita memang perlu belajar dari mana saja gitu. Saya bersyukur setelah tinggalkan Ketapang waktu itu, saya punya beberapa kesempatan untuk berkunjung ke sekolah-sekolah. Karena kan saya tetap training guru-guru di berbagai sekolah gitu ya. Terus juga melayani anak-anak. Jadi kan kesempatan saya ke berbagai daerah tuh Pak, nggak cuma di Jakarta akhirnya ya. Gitu ya. Jadi saya punya, wah sekolah ini keunikannya ini, sekolah ini. Jadi saya mulai foto tuh, lihat oh keren-keren ya. Gitu. Nah, tapi tentu saja saya bilang bahwa SKK tuh sebenarnya mesti menemukan dirinya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngajarin anak-anak SMP atau anak SMA, be yourself gitu kan ya. Jadi diri kamu gitu. Nah SKK mesti jadi dirinya gitu. Nah kita semua yakin dan percaya ya bahwa value-nya SKK itu udah tepat lah. Visi misi SKK juga udah tepat lah gitu ya. Kenapa kita nggak bangga dengan itu dan nggak mencoba untuk mengembangkan itu dengan benar gitu ya. Buat saya ya, kalau anak-anak itu sudah memiliki karakter yang baik gitu ya, karakter Kristus, udah pasti berkualitas. Iya nggak sih Pak gitu kan? Salah satu karakter Kristus kan pasti dia akan punya keteguhan hati, keberanian untuk mencoba gitu ya, boldness, kemudian perseverance gitu. Nah, kalau murid-murid perseverance, murid-murid berani mencoba, murid-murid bukan orang yang malas, apa nggak berprestasi? Ya kan? Nah, saya pikir sama gitu, guru-guru juga sama. Jadi sebenarnya visi ini sih bukan cuma buat murid ya, walaupun ditulisnya menjadikan sekolah yang menjadikan siswa berkualitas, sebenarnya sih warga sekolah menurut saya. Jadi saya juga mau dong jadi Desi yang berkualitas, yang berkarakter Kristus tentu mau gitu. Jadi menurut saya sih visi ini bukan cuma buat murid ya, tapi buat kita gitu. Nah jadi saya berpikir saya pingin SKK menemukan dirinya gitu. Unik. Kalau unik itu kan nggak bisa dinilai ya, karena semua orang ya tahu soal unik gitu ya. Jadi memiliki visi yang unik, cara mengajar yang unik, guru-guru yang unik, ya gitulah Pak. Jadi pingin sih SKK tuh jadi sekolah yang SKK banget. Nah gitu sih. Ya udah itu memang sekolah kita gitu. Nggak perlu nyontek-nyontek orang lain, tapi tetap melakukan tugasnya gitu ya, menjadi sekolah yang menghasilkan orang-orang berkualitas dan cinta Tuhan gitu sih. Iya, terima kasih Bu Desi atas kesempatannya, ini luar biasa ya. Kita di SKK ini jelas tadi dari Bu Desi ingatkan visi misinya bukan hanya visi misi bagaimana mengantarkan murid kita, tapi sebagai guru dan karyawan kita juga ambil bagian dan turut dalam visi misi tersebut. Betul, betul. Dan kita juga dididik dalam visi misi tersebut untuk mencapainya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku genggam sendaku di pundak.
marah, namun segala doa Kau berikan. Saya mau ucapin selamat hari guru untuk semua guru dan termasuk karyawan juga, sebenarnya bagian dari pendidikan ya. Selamat Hari Guru untuk guru-guru di Sekolah Kristen Ketapang. Sekolah Kristen Ketapang. Banggalah menjadi guru, bersyukurlah menjadi guru. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah guru. Guru agung. Selamat Hari Guru. Tetap semangat. Tuhan Yesus selalu memberkati.